yaitu Lisa Blackpink, dibayar lebih rendah dari member yang merupakan asli Korea sana dan menyuruh supaya La ini untuk tetap tinggal di Tiongkok saja, jangan pernah comeback lagi ke Korea. Waduh, parah juga. Hai guys, I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan berdiskusi bersama-sama tentang topik apakah idol non-Korea itu mendapatkan mistreatment? But wait, sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Mistreatment atau ketidakadilan itu merupakan satu hal yang menjadi salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh para penggemar terhadap idol K-pop mereka. Salah satu agensi yang dikenal memberikan mistreatment kepada idol non-Korea adalah SM Entertainment. Kenapa banyak netizen yang berpendapat seperti itu? Oke, di sini aku akan lansir sebuah artikel dari Seoul Beats yang telah membahas tentang bagaimana perlakuan SM Entertainment terhadap artis non-Korea. Dari situs Seoul Beats dituliskan bahwa daripada berusaha untuk memanfaatkan potensi penuh dari artis tersebut, SM Entertainment mengeksploitasi hubungan mereka dengan Cina sebagai nilai jual. Ini sering terlihat melalui artis Cina yang ditempatkan di subunit yang dirancang untuk menjual musik SM Entertainment di Cina. Tampaknya memang tidak ada rencana jangka panjang untuk mempertahankan artis non-Korea dengan agensi setelah kontrak berakhir, sehingga hanya ada sedikit tindakan untuk memungkinkan pertumbuhan dan stabilitas artis sebagai ikon publik di Korea, meskipun para artis tersebut diduga menjadi idol K-pop. Salah satunya adalah Henley. Henley merupakan seorang artis Kanada dan keturunan Hong Kong serta Taiwan. Membuat penampilan pertamanya di lagu Super Junior tahun 2007 dengan single Don Don sebagai pemain biola solo selama jeda dalam lagu tersebut. Meskipun hanya ada 13 detik reaksi dari fans terhadap prospek anggota baru. Akhirnya ia dan Zomi kemudian direkrut untuk Super Junior M, subunit yang memulai debutnya pada tahun 2008 yang akan merilis musik dalam bahasa Mandarin, bertujuan untuk sukses di pasar musik di Tiongkok. Jadi sementara Henley sendiri berasal dari Kanada, dia dan Zomi ditambahkan ke Super Junior untuk membantu SM Entertainment berkembang di Cina. Namun, meskipun sebagian besar penggemar semakin menerima Henley dan Zomi dari waktu ke waktu, beberapa bahkan bertanya-tanya, mengapa mereka tidak ditambahkan ke grup utama? Hanya 5 tahun setelah debut grupnya, Henley melakukan debut solo Korea dengan album Trap. Penting untuk dicatat bahwa ini merupakan debut solo pertama anggota grup di SM Entertainment selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan berharga bagi Henley dan popularitas lagu utama didorong dengan menampilkan idol senior, yaitu Kyohyun dan juga Taemin. Henley memang memiliki penampilan solo kecil sebelum itu, seperti panggung di Tour Dunia Super Junior Super Show 4 yang mencakup medley lagu dalam bahasa Inggris. Hanggang ex Super Junior adalah artis Cina pertama di SM Entertainment yang meninggalkan agensi dan telah mengajukan gugatan pada tahun 2009. Sementara itu, artis non-Korea yang telah bersama SM Entertainment selama beberapa tahun sekarang umumnya dibiarkan untuk sendiri. Zomi akhirnya diberikan debut solo pada tahun 2014 dengan kolaborasi bersama dengan Chanyeol dan juga Tao EXO. Selain itu, dia juga menjadi pembawa acara tetap di beberapa acara, baik di radio maupun televisi. Meskipun biasanya di Korea, mereka sering ditujukan untuk penonton Cina, mulai dari True Colors milik MBC, 900 AM Idols, yang memantapkan citranya sebagai artis K-pop yang merupakan bagian dari proses menjangkau Cina. Comeback Korea 2016-nya, What's Your Number, sayang waktunya dan sangat dipengaruhi oleh permulaan ketegangan dari saat antara Tiongkok dan Korea, yang kemudian mengakibatkan larangan sementara hiburan Korea di Tiongkok. Zomi cukup absen sejak itu dan baru saja merilis lagu SM Station pada bulan April tahun itu. Sebagai akibat dari ketegangan diplomatik itu, meskipun menjadi leader di FX, Victoria sebagian besar berada di Cina selama beberapa tahun, yang diduga mempengaruhi peluang grup untuk merilis musik untuk bersama. Selain itu, Amber juga beralih ke YouTube dan media sosial untuk mempromosikan dirinya sendiri dan telah berulang kali ditahan oleh SM Entertainment. Meskipun rilisan resmi masih dilakukan di bawah saluran SM Town, namun sebagai artis Amerika dengan orang tua Taiwan dan tidak menunjukkan minat yang besar pada industri musik Tiongkok, kontribusi Amber untuk SM lebih banyak melalui kemampuannya untuk terhubung dengan penggemar internasional berbahasa Inggris.
Dan guys, dikarenakan ketegangan ini ada juga salah satu member dari EXO yaitu Lai. Nah, Lai ini tidak dapat berpartisipasi bersama dengan EXO untuk beberapa tahun. Namun sekarang Lai itu telah comeback lagi ke EXO dan juga pastinya dong bisa berpartisipasi lagi bersama dengan EXO. Dan gak hanya tentang masalah itu saja, di sini ada salah satu problem yang juga seringkali dikritik oleh banyak sekali netizen, yaitu tentang masalah line distribution. Jadi SM Entertainment ini dikenal memberikan line distribution yang tidak banyak kepada idol-idol non-Korea, misalnya kepada WinWin. Mungkin kita dapat paham kenapa mereka memberikan line distribution yang tidak banyak kepada WinWin, dikarenakan mungkin pronunciation itu masih agak kurang gitu ya. Karena kalau bernyanyi berbahasa Korea itu kan pronunciation emang harus bagus nih guys. Kalau nggak bagus nanti bisa-bisa dikritik oleh netizen sana. Untuk masalah itu kita dapat paham, namun yang menjadi problem adalah kenapa WinWin itu kalau screen time benar-benar sedikit banget loh guys. Udah screen time dikit, habis itu line distribution juga udah dikit. Ya inilah yang ngebuat banyak sekali netizen yang bertanya-tanya dan juga mengkritik SM Entertainment dikarenakan perlakuan mistreatmentnya kepada WinWin gitu guys. Dan sebenarnya untuk masalah line distribution bukan SM Entertainment saja yang pernah dikritik dikarenakan memberi line distribution yang sedikit kepada idol non-Korea. Salah satu agensi yang juga pernah dikritik adalah Cube Entertainment, terutama kepada Suhwa G Idol. Kalian pasti udah lihat bagaimana line distribution untuk Yang Hwa, itu kan Suhwa nih memiliki line distribution yang benar-benar dikit banget. Jadi pada waktu itu banyak sekali penggemar yang protes dan juga menyebutkan bahwa mereka itu tidak mau ngebeli album terbaru dari G Idol pada waktu itu. Dan guys, di sini aku udah ngelansir dari situs IDN Times yang telah ngebahas tentang 5 hal yang gak enaknya kalau kita menjadi idol Korea yang bukan berasal dari Korea sana. Apa aja sih? Yang pertama adalah kesulitan mempelajari bahasa asing. Jadi para calon idol itu memang mendapatkan banyak sekali pelatihan di agensinya, mulai dari ngedance, nyanyi, acting, dan bahkan memproduksi lagu sendiri. Selain itu, mereka juga diajarkan berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Jepang, Inggris, dan Mandarin. Sedangkan untuk trainee yang bukan berasal dari Korea mendapatkan pelajaran khusus untuk mempelajari bahasa Korea. Bahasa Korea sendiri dikenal sebagai bahasa yang sulit dipelajari menurut kebanyakan idol K-pop yang bukan berasal dari Korea. Salah satunya adalah Bam Bam. Jadi idol asal Thailand tersebut mengaku sempat kesulitan mempelajari bahasa Korea. Ia mengungkapkan bahwa bahasa Korea memiliki banyak tenses dan susunan grammarnya pun berbeda dengan bahasa Thailand yang susunannya mirip dengan bahasa Inggris, sehingga lebih mudah untuk mempelajari bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah mendapatkan komentar racist. Jadi nggak semua idol K-pop yang berasal dari luar Korea diterima dengan baik oleh penggemar di Korea Selatan. Beberapa dari mereka pun bahkan mendapatkan komentar racist dikarenakan berasal dari luar Korea dan tak memenuhi standar Korea Selatan. Dan kalau kita berbicara mengenai racist ini, banyak sekali idol K-pop ternama yang juga mendapatkan komentar seperti itu. Misalnya kayak Lisa. Jadi Lisa ini menjadi salah satu idol yang emang sering kali mendapatkan komentar racist. Bahkan banyak yang bilang dia itu melakukan operasi plastik katanya guys, dikarenakan dia itu berasal dari Thailand kayak gitu. Intinya banyak banget deh komentar racist yang didapatkan oleh Lisa. Dan kalau kita ingat-ingat masalah itu akan membuat kita juga menjadi sangat sakit hati. Dan bahkan sampai sekarang Lisa itu terus mendapatkan komentar rasisme. Gak hanya dari netizen Korea saja sih, tapi untuk penggemar-penggemar di negara-negara lain juga itu kerap kali memberikan komentar yang buruk kepada Lisa. Kenapa mereka itu sangat ngekritik Lisa? Karena Lisa ini itu menjadi salah satu idol dan juga member dari Blackpink yang benar-benar populer banget. Bahkan pengikutnya di Instagram itu adalah yang terbanyak sih, gila. Jumlah followers Lisa emang benar-benar amazing banget. Jadi karena Lisa ini udah sukses, udah cantik, banyak followers, banyak yang suka sama dia, itu yang ngebuat banyak orang menjadi iri sama Lisa dan juga memberikan komentar racist dan juga komentar kebencian kepada Lisa Blackpink. Dan gak hanya tentang Lisa saja nih guys, yang baru-baru ini ada juga kasus yang serupa yang terjadi kepada idol non-Korea. Salah satunya adalah Lai EXO. Seperti yang kalian tahu bahwa Lai ini telah dikonfirmasi akan comeback lagi ke EXO dengan Don't Fight the Feeling. Dan melihat konfirmasi dari SM Entertainment itu, banyak sekali dari netizen Korea yang telah memberikan komentar racist kepada Lai dan menyuruh supaya Lai ini untuk tetap tinggal di Tiongkok saja, jangan pernah comeback lagi ke Korea. Waduh, parah juga sih ya netizen Korea kalau udah memberikan komentar rasis kepada idol K-pop. Lalu yang berikutnya adalah toleransi terhadap adat dan kebiasaan orang Korea. Jadi selain dilatih untuk menjadi artis di Korea Selatan, seorang trainee yang berasal dari luar Korea secara tidak langsung juga turut mengikuti adat dan kebiasaan yang diterapkan di sana. Namun tak semuanya dapat menerima dan terbiasa dengan budaya masyarakat di Korea. Salah satunya adalah Yuki J Idol. Jadi Yuki J Idol yang berasal dari Cina ini memiliki kebiasaan meminum minuman hangat bahkan di cuaca yang panas sekalipun saat masih tinggal di daerah asalnya. Namun ternyata kebanyakan restoran di Korea hanya menjual minuman dingin saja, sehingga Yuki terpaksa meminumnya dan sempat membuat Yuki mengalami sakit perut dikarenakan sering meminum minuman dingin.
Yang keempat adalah mendapatkan gaji yang sedikit. Jadi dalam salah satu wawancara, Son dari CLC mengaku bahwa ia dan member CLC lainnya yang merupakan orang asing mendapatkan gaji yang lebih sedikit daripada member asli di Korea sana. Cube Entertainment yang merupakan agensi dari CLC juga sudah berusaha keras untuk mengurus royalti mereka. Namun dikarenakan masalah legitimasi antara dua negara yaitu Korea dan Thailand, Son hanya bisa mendapatkan setengahnya saja. Son juga mengungkapkan bahwa jika temannya yaitu Lisa Blackpink juga mengalami hal yang sama, yaitu dibayar lebih rendah dari member yang merupakan asli Korea sana. Sebenarnya ya guys, untuk masalah gaji yang diberikan untuk warga asing itu sudah diatur dalam hukum yang berlaku di Korea Selatan sana. Dan para idol K-pop yang bukan berasal dari Korea pun juga harus mematuhi dan juga menerima dengan lapang dada bahwa mereka akan mendapatkan gaji yang sedikit dibandingkan dengan member-member yang lain. Cukup miris ya melihat hal ini, tapi ya balik lagi ini masalah mengenai peraturan lagi dan aku juga no comment tentang hal ini. Dan yang kelima adalah jauh dari sanak keluarga. Untuk menggapai sebuah impian, pasti ada yang harus dikorbankan. Salah satunya adalah jauh dari orang tua. Hal inilah yang juga dialami oleh beberapa idol K-pop yang bukan berasal dari Korea Selatan. Beberapa dari mereka pun datang ke Korea di umur yang masih muda dan tak tahu menahu tentang negara yang baru didatanginya. Agar tidak merepotkan orang lain, mereka pun terpaksa untuk belajar hidup mandiri di usia mereka yang masih muda. Meskipun mengalami banyak kesulitan dalam meraih impiannya di negara lain, semua perjuangan mereka akan terbayarkan dengan menjadi grup K-pop yang dikenal oleh banyak orang. Selain itu, mereka juga dapat membanggakan orang tuanya yang terpaksa melepaskan mereka saat masih kanak-kanak untuk meraih impian. Oke guys, tadi kalian sudah melihat apa sih yang gak enaknya kalau kita jadi idol K-pop tapi kita itu bukan orang Korea. Banyak banget kan. Salah satunya adalah masalah gaji tadi. Ya, begitulah ya guys. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari netizen. Apakah memang benar bahwa idol non-Korea itu mendapatkan ketidakadilan seperti itu atau mendapatkan mistreatment? Coba ya kita baca komentarnya one by one. Ini dari Q. Kalau Q sendiri bilang, saya percaya sih bahwa semua idol dan trainee diperlakukan sama terlepas dari kebangsaan mereka. Dan jika tidak, mereka harus diperlakukan sama sih. Jika ada idol K-pop yang mendapatkan mistreatment, saya yakin pasti ada beritanya. Tapi saya tidak percaya ada artikel berita yang terus mengenai topik tersebut. Namun saya yakin beberapa idol asing dilatih lebih keras dari yang lain. Sebelum seseorang dapat debut di grup, seseorang harus tahu bagaimana berbicara bahasanya. Kebanyakan trainee asing hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang bahasa Korea saat mereka memulai pelatihan. Oke. Next ini dari Hana. Hana bilang bahwa saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Jadi saya pikir itu hanya rumor. Dan hampir semua idol, terlepas dari apakah mereka orang asing atau bukan, diperlakukan dengan kasar selama pelatihan agar mereka terus meningkat atau jika mereka sudah debut. Itu mungkin hanya karena perusahaan itu sampah. Jadi itu adalah sampel komen dari netizen yang lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya hal yang berbau mistreatment di industri musik K-pop itu katanya hanyalah rumor semata. Dan mereka yakin di sini bahwa semua idol K-pop itu mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau menurut kalian sendiri sebagai netizen bagaimana? Komen di kolom komentar. Dan kalau aku sendiri sih ya, aku rasa sih kayaknya emang mendapatkan perlakuan yang sama dan mungkin idol yang non Korea ini itu dilatih lebih keras dibandingkan idol Korea sana, terutama dalam pelatihan bahasa mereka. Apalagi di sini mereka itu kan berasal dari luar Korea ya. Belajar bahasa Korea pasti adalah hal yang utama dan mereka harus bisa untuk melakukan hal tersebut. Namun perlakuan yang tidak adil yang didapatkan oleh idol non-Korea ini biasanya berasal dari netizen-netizen sana, yang mana banyak sekali dari netizen yang salah satunya adalah memberikan komentar rasis kepada mereka. Aku harap sih komentar-komentar rasis seperti itu tidak diterima lagi oleh para idol K-pop yang berasal dari luar Korea. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.